Terima kasih semuanya. Semua tulisan harus dirangkum sebelum dikirim ke Belgia. Ucapkan Assalamualaikum untuk hadirin-hadirin yang berbahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan nggih berbahagia nggih, Bu. Alhamdulillah bahagia. Yang terhormat Bu Miftah selaku pemateri, yang terhormat Bapak Ibu hadirin semuanya. Tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Di kesempatan sore ini, alhamdulillah kita semua sudah bisa berkumpul dalam acara webinar budaya positif pengimbasan modul 1.4. Ini adalah pengimbasan untuk CGP, dan adapun susunan acaranya adalah 1. Pembukaan, 2. Presentasi, 3. Tanya jawab, 4. Kesimpulan, dan 5. Penutup. Mari kita semua membuka acara ini bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara selanjutnya adalah presentasi yang akan dibawakan oleh Ibu Miftahul Jannah sebagai pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Ani untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman saya, terutama senior saya Bu Titi, pangapunten ya. Terima kasih sudah hadir. Teman-teman guru yang sudah hadir, terima kasih, dan teman-teman CGP yang lainnya yang berbahagia, terima kasih sudah hadir di acara saya untuk melakukan aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya nanti saya mohon maaf dan bisa memberikan umpan balik kepada saya. Saya izin share screen ya Bu nggih. Di sini judulnya yaitu terkait budaya positif yang merupakan kegiatan aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif, berbagi pengalaman terkait budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Di sini perlu diketahui konsep budaya positif yaitu ada 6, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Budaya positif atau ekosistem positif. Perlu diketahui bahwa budaya positif merupakan pembentukan kebiasaan-kebiasaan baik dengan tujuan agar melekat secara alami pada karakter setiap manusia secara berkelanjutan. Melakukan praktik baik di lingkungan sekolah dengan menerapkan budaya pendidikan karakter siswa. Di sini untuk budaya positif sudah saya lakukan dengan teman-teman sejawat yang ada di sekolah, yaitu adalah penumbuhan karakter siswa berkebutuhan khusus terkait budaya senyum salam sapa. Jadi di sini sudah diterapkan terkait budaya bagaimana ketika etika mereka bertemu dengan guru, bertemu dengan teman, sehingga bertemu dengan orang lain sehingga dia bisa menerapkan terkait senyum, mengucapkan salam dan menyapa
teman atau guru atau orang yang di sekitar mereka. Dengan kita melakukan budaya positif, praktek baik, sehingga kita bisa memberikan energi-energi yang positif pada orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu adalah siswa kita dan orang lain. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori tentang makna kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini ada Stephen R. Covey yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, karena skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi pada intinya yaitu adalah jika kita ingin melakukan sebuah perubahan, itu tentunya adalah pada diri kita sendiri, sehingga kita ini bisa menjadi sebuah pribadi yang menimbulkan nilai-nilai positif, nilai budaya yang positif di lingkungan kita. Kita harus selalu reflektif. Makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara yaitu adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin itu adalah niat dari kita sendiri. Kita ini harus berusaha dari diri kita sendiri, kita harus sekeras-kerasnya bahwa kita itu mampu untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Jikalau kita mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, maka kita akan mampu memberikan energi-energi yang positif kepada mengimplementasikan kepada orang lain terkait disiplin yang positif bagi orang yang ada di sekitar kita. Di sini yang kedua, materi kedua yaitu adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Perlu diketahui bahwa kita melakukan sesuatu itu pasti ada yang kita inginkan. Misalnya yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita ini ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka kita ini memaksakan diri kita untuk misalnya saya datang tepat waktu. Pada dasarnya saya tidak bisa datang tepat waktu ke sekolah karena ada sebuah hal. Namun saya ini nantinya takut ditegur oleh teman, ditegur oleh kepala sekolah, sehingga saya memaksakan diri saya untuk datang tepat waktu. Karena ketidaknyamanan atau hukuman ini, sehingga saya memaksakan diri saya untuk datang tepat waktu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya saya datang tepat waktu karena saya ingin diberi penghargaan oleh kepala sekolah, ingin diberi pujian oleh teman. Itu adalah dari sebuah penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang ketiga yaitu adalah orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini itu adalah sebuah motivasi yang muncul dari diri sendiri. Jika saya ingin menjadi contoh yang baik, saya harus memberikan yang terbaik sehingga orang yang di sekitar saya itu bisa mengikuti apa yang saya lakukan. Jadi ini adalah motivasi yang muncul dari diri sendiri, bukan dari luar karena dorongan ketidaknyamanan atau diberikan imbalan
atau penghargaan orang lain, namun timbul ingin lebih baik lagi, sehingga ini merupakan motivasi intrinsik atau internal yang berasal dari diri sendiri. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini restitusi itu adalah identitas gagal siswa menjadi identitas yang sukses. Jadi di sini ada beberapa tahapan dari identitas gagal, dari hukuman menjadi identitas sukses, konsekuensi, dan restitusi. Misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena mereka mengalami membuat sebuah permasalahan sehingga mendapat hukuman. Namun jika kita menggunakan restitusi, maka kita akan memberikan sebuah pilihan kepada mereka sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan tersebut. Sekarang yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bawah menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi keyakinan kelas ini muncul karena adanya komunikasi, kolaborasi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Jadi di sini ada sebuah kesepakatan bersama sehingga muncullah sebuah keyakinan kelas. Contoh pembentukan keyakinan kelas di sekolah yaitu seperti keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini ada contoh bentuk keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi di sini terbentuk sebuah keyakinan kelas karena di sini ada sebuah kesepakatan antara guru dengan murid, murid dengan murid. Mereka saling berkontribusi sehingga mewujudkan sebuah keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yaitu ada 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Nah, di sini itu merupakan hak-hak dari manusia, hak asasi manusia. Restitusi 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Perlu diketahui ketika kita menjadi seorang guru, biasanya kita sebelum saya belajar dari modul 1.4 terkait budaya positif, 5 posisi kontrol, saya tidak pernah mengetahui tentang
penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer ini saya belum mengetahui sama sekali. Jadi mungkin untuk untuk ibu guru yang belum terjaring di CGP perlu diketahui di sini ada 5 posisi kontrol dari restitusi, yaitu ada 5. Untuk apa tujuan dari 5 posisi kontrol ini? Misalnya di sini untuk penghukum. Jadi sebagai penghukum yaitu membuat identitas siswa menjadi gagal karena perilaku kontrol yang negatif, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini biasanya sering dilakukan di sekolah karena belum adanya posisi manajer. Terus pembuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Jadi kita itu memberikan beban kepada siswa tersebut sehingga siswa tersebut merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukan. Padahal hal tersebut menjadikan identitas gagal pada siswa. Identitas berhasil atau sukses, perilaku kontrol positif sebagai teman, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya kenapa sampai terlambat datang sekolah, alasannya kenapa, itu sebagai teman. Pemantau, menghitung, dan mengukur. Untuk kontrol diri, yaitu manajer. Sebagai manajer, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik terkait nanti dengan kita memberikan segitiga restitusi. Di sini ada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Saya ada contoh rekaman video terkait keyakinan kelas yang sudah saya buat ketika demonstrasi kontekstual dengan siswa saya ketika siswa saya datang terlambat dan terlambat masuk ke dalam kelas. Berikut contohnya. Maaf Bu, suaranya bisa muncul enggak? Apanya Bu? Suara. Suaranya enggak muncul? Ya, suara video. Di sini muncul ya Bu? Enggak muncul Bu? Nggih, ten mriki mboten. Kalau di yang lain muncul apa mboten nggih? Iya, teman yang lain muncul apa enggak Bu? Bu muncul Bu? Suaranya enggak muncul? Bu Titi, enggak? Kalau saya enggak. Bu, enggak muncul? Enggak muncul. Enggak muncul? Enggak muncul, Bu? Enggak. Ya, sebentar. Suaranya. Diputar lagi, Bu Nif. Ya, Bu, ya. Ini. Saya share. Saya Bu sebelum kelalen sampai dibuka dulu sih. Sudah kelihatan, Bu? Sudah, Bu? Nggih, kelihatan. Sampun. Tapi Suaranya belum muncul, Bu Nif. Suaranya enggak muncul? Nggih. Oh, di sini muncul.
Sebentar. Oke. Share ya. Sebentar saya carikan dulu. Terus ayam ini dipaham. Ini muncul nggak ya Bu ya suaranya? Oh bukan ini ya Bu. Oh iya ya. Nah ya. Loh lali Bu, dalen dong gitu. Kok lali Bu? Di YouTube-nya ada enggak? Di YouTube. Iya ini Zeze ya. Iya seharusnya di YouTube ya Bu. Kenapa nggak tak taruh di YouTube ya? Itu aja Bu. Nanti sambil jalan aja ya. Sambil tak carikan presentasinya sudah selesai itu tadi. Tinggal yang terakhir ini. Bu sudah terlihat Bu? Dereng. Oke. Volume di laptop sudah dibesarkan tadi. Sudah tadi Bu. Sudah. Oh enggak. Nah ini yang terakhir nanti bisa kegiatan umpan balik nanti sambil saya share terkait keyakinan kelas yang sudah saya lakukan gitu nggih. Mohon maaf nggih Bapak Ibu nggih. Di sini kesepakatan kelas dari kesepakatan kelas muncullah keyakinan kelas dan lingkungan positif yang ada di sekitar kita dan akhirnya menjadi budaya positif yang bisa menjadi sebuah praktik baik di sekolah kita. Demikian presentasi dari saya sambil saya sharekan dari keyakinan kelas yang telah saya lakukan pada siswa saya tunarungu dan siswa tunagrahita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, monggo saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Miftah, terima kasih. Bapak Ibu, itu tadi presentasi dari Bu Miftah. Dan sekarang sesi tanya jawab. Ini nanti ada yang mengajukan pertanyaan, langsung dijawab gitu nggih Bu Miftah nggih. Oke. Ini nanti sebelum bertanya monggo Bapak Ibu raise hand dulu nggih. Setelah itu akan saya panggil untuk bertanya. Monggo sinten ingkang badhe bertanya. Monggo Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya? Mungkin lupa paling ya Bu ya. Rasen dulu nggih.
Soalnya Monggo. materinya sudah lama. Bu Devi mau bertanya nopo? Monggo Bu Devi. Ayo Bu Bu Devi. Devi. Oh nggih, niki yang mau bertanya ini ada Bu Mutoriah, monggo Bu Mutoriah. Di itu Bu Mutoriah masih di mute. Ah ya. Ya, terima kasih Bu Ani. Tadi saya mohon maaf agak terlambat dikit ya. Nah, dalam Ibu melaksanakan praktek penyusunan keyakinan kelas, apakah ada kendala atau hambatan? Karena tentunya dengan kondisi sekolah Bu Mita, apakah suara saya kurang keras? Sudah Bu, terdengar. Baik. Dengan kondisi sekolah Bu Mita yang beda dengan sekolah kami, Bu Mita mengalami kendala atau hambatan-hambatan. Kalaupun ada, apa kendala-kendala yang Bu Mita alami dan bagaimana Ibu mengatasinya? Terima kasih Bu Mita. Terima kasih Bu Mutoriah. Pertanyaannya, apakah mengalami kendala dan hambatan-hambatan dalam menerapkan apa Bu Mutoriah? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sekolah Anda. Gitu nggih? Ya, ya. Nggih. Monggo Bu Mifta dijawab nggih. Nggih Bu. Ani, terima kasih. Bu Mutoriah, terima kasih untuk pertanyaannya terkait hambatan yang dihadapi saat membuat sebuah keyakinan kelas. Ya Bu, saya memang mengalami kesulitan ketika membuat sebuah keyakinan kelas karena murid yang saya tangani yaitu adalah siswa dengan hambatan intelektual. Jadi tidak mudah ketika melakukan sebuah komunikasi dengan teman-teman. Nggih ta Bu? Bu dengar apa mboten Bu? Ini Saya dengar, saya dengar. Oh nggih Pun. Bu titik. Untuk yang lainnya, saya dengar. Jadi sudah Bu mengalami sebuah hambatan ketika melakukan komunikasi dengan siswa dengan hambatan intelektual. Jadi pada saat dengar Bu, dengar Bu? Ya, saya dengar. dengar. Hambatannya yaitu adalah ketika melakukan komunikasi dengan siswa hambatan intelektual. Jadi tidak mudah Bu ketika membuat sebuah keyakinan kelas karena keterbatasan dari intelektual siswa sehingga harus dilakukan secara berulang-ulang setiap hari. Mungkin kalau anak reguler ketika membuat sebuah keyakinan kelas ada komunikasi umpan balik dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa saling terkait. Kalau di tempat saya mengajar karena dengan hambatan intelektual, saya selalu melakukan pertanyaan pemantik bagaimana. Misalnya ini ya, di sini ketika masuk kelas, anak-anak harus membersihkan kelasnya karena kelasnya nanti kotor. Jadi itu pun tidak dilakukan, keyakinan kelas ini tidak dilakukan hari pertama. Mungkin saya setiap hari kalau datang harus menyapu ya anak-anak ya, karena
supaya mejanya temannya tidak kotor, meja bu gurunya tidak kotor. Kan sudah dibuatkan jadwal piket sama bu guru, diingat-ingat jadwal piketnya itu hari apa. Hari ini saya ingatkan, terus besoknya itu lu sudah lupa Bu, sudah lupa datang, terus menyambut gurunya di depan gerbang sekolah, menyambut saya datang, Assalamualaikum Bu. Terus saya ke kelas, loh lah kok kelasnya rusuh kayak gini, loh Mbak tadi enggak disapu, oh iya Bu, maaf lupa, loh seperti itu setiap hari, sehingga saya malah kalau kayak gini bagaimana terwujudnya keyakinan kelas. Tapi sebagai guru SLB tidak boleh itu ya Bu, tidak boleh mudah putus asa, jadi harus selalu mengingatkan anak-anak. Mungkin kalau teman-teman yang lain kesepakatan kelas itu keyakinan kelas itu sudah deal nggih. Kalau di saya itu mungkin saya lebih banyak mengingatkan, terus memberikan pertanyaan pemantik-pemantik sehingga mereka melakukan sebuah keyakinan kelas tersebut, dan itu tidak dilakukan hanya sekali, itu secara terus-menerus itu ya, sampai gurunya nggak boleh bosan Bu kalau jadi guru SLP, soalnya itu tadi harus mengingatkan muridnya terus. Ya syukur alhamdulillah karena apa yang saya lakukan, anak-anak ini selalu antusias, selalu dengan senang hati. Ya Bu, maaf ya Bu ya, selalu meminta maaf kepada saya ketika mereka itu lupa melakukan kegiatan tersebut. Terus misalnya yang kedua itu kalau pulang itu kan salim itu loh Bu, sama semua guru yang ada di sekolah itu. Loh Mbak, tadi sudah salim sama semua gurunya. Loh iya Ibu, jadi mau pulang dari gerbang balik lagi salim sama gurunya semuanya itu. Jadi itulah ketika mengajar anak-anak SLB dengan hambatan intelektual, kita harus melakukannya secara berulang-ulang. Meskipun dengan adanya keyakinan kelas, saya pribadi harus selalu mengulang-ulang, mengingatkan terus pada anak-anak karena tidak sehingga dengan mengingatkan, dengan mengarahkan, membimbing anak tersebut, akhirnya anak-anak ini menjadi menimbulkan sebuah budaya positif yang ingin saya rubah dari anak-anak. Anak-anak bisa mengingat apa-apa dari keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh saya dengan siswa saya. Terima kasih Bu Muthoriah, mungkin seperti itu karena sekolah luar biasa beda dengan siswa-siswa reguler. Ya Bu Musa. Terima kasih Bu Musa. Bagaimana Bu Muthoriah? Ya, sudah. Sekarang pertanyaan dari Bu Devi, bagaimana menerapkan kesepakatan kelas di kelas rendah mengingat anak kelas rendah sangat aktif, terutama kelas 1. Di chat ini, Ki. Oke. Pertanyaannya. Terima kasih Bu Devi untuk pertanyaannya. Saya ini mengajarnya di kelas 4 dengan anak hambatan autis, terus kelas 4 anak tunagrahita, hambatan intelektual, terus anak kelas 8 dengan hambatan intelektual. Jadi ini beda-beda Bu Devi. Jadi saya ketika membuat keyakinan kelas ini, kesepakatan kelasnya ini, saya jadikan satu, pokoknya ini mudah diingat sama anak-anak dan tidak terlalu rumit. Misalnya saja ketika tadi jadwal piket diingat, terus pulang sekolah salam bersalaman berjabat tangan dengan ibu guru semuanya. Dan ini yang sudah menjadi budaya dari anak-anak itu ketika saya mempunyai itu Bu moto. Jadi begini,
Semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Yes, Merdeka Belajar Asyap gitu itu sudah membudaya dari diri anak-anak itu. Saya belum mengucap gitu, anak-anak pagi datang duduk itu saya mengucapkan salam, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Allahu Akbar, yes. Dia itu langsung, saya belum mengucapkan semangat pagi, tapi dia itu kayak sebuah budaya membudaya, sebuah keyakinan dari diri mereka kalau ini adalah, menurut saya ini keyakinan kelas, karena itu ya cukup lama saya terapkan kepada anak-anak. Jadi saya belum semangat pagi itu anak-anak sudah begini, semangat pagi, semangat, 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 yes, Merdeka Belajar Asyap. Jadi sudah mengucapkan sendiri terkait sebuah moto dari kelas saya dengan beberapa klasifikasi itu tadi. Ada yang autis kelas 4, ada yang hambatan intelektual kelas 4, dan ada yang kelas 8 hambatan intelektual. Jadi tidak bisa satu kesatuan dari kelas kecil, Bu Devi, karena di sini seorang guru luar biasa itu menangani beberapa kelas. Mungkin memang jenjangnya itu berbeda-beda dari jenjang SD sama SMP LP. Namun dari segi kognitifnya mereka ini sama karena kemampuannya itu sama. Karena sebelum membagikan kelas kita kan ada sebuah praktisi, komunitas praktisi, kita melakukan asesmen diagnostik. Jadi kemampuan berpikirnya yang sama-sama ini dijadikan satu kelas. Jadi untuk membuat sebuah kesepakatan dengan kelas kecil ini tidak ada ya Bu ya, karena semuanya ini saya globalkan antara siswa yang kelas 4 dengan kelas 8 ini karena kemampuan kognitifnya yang sama. Seperti itu Bu Devi. Terima kasih. Bagaimana Bu Devi jawaban dari Bu Miftah? Apa sudah di hati? Bu Devinya kemana ini? Sudah. Itu Bu YouTube-nya. Di chatnya ada YouTube-nya yang tadi Bu, yang terkait keyakinan kelas, nanti bisa di. Ini keyakinan kelasnya di YouTube, di chat boleh dibuka Bapak Ibu. Ini keyakinan kelasnya dari Bu Miftah tadi. Apa masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Monggo. Ada yang mau bertanya? Silakan raise hand dulu. Bagaimana Bu Miftah? Masih dilanjut ini sesi tanya jawabnya? Sudah cukup? Bu. Iya. Sudah jam 5 Bu. Oke, karena waktunya sudah sangat mepet sekali. Kita tutup mawon nggih Bu Miftah nggih. Sesi tanya jawabnya. Nggih Bu. Ya. Bapak Ibu, terima kasih, itu tadi sesi tanya jawabnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dan kesimpulannya adalah budaya positif perlu diterapkan para guru dimanapun berada. Bapak Ibu, bunga dadap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau terselip tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Terima kasih. Sami-sami Bu. Bapak Ibu, acara webinar budaya positif sebagai aksi nyata modul 1 materinya Bu Miftah ini telah selesai. Semoga membawa manfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, terima kasih Bu Vina, Bu Mami, terima kasih teman-teman CGP, Bu Mutaria, Bu Ani, makasih ya. Terima kasih semuanya, Bu Devi, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.